Guys, baru-baru ini Perdana Menteri Malaysia bersama dengan Menteri Pertahanan menemui Prabowo Subianto iaitu Menhan Indonesia guys. Apakah yang dibincangkan oleh mereka guys? Jadi, untuk kali ini saya terjumpa satu video guys bertajuk ternyata inilah yang ditakutkan Malaysia dari Indonesia sebagai kekuatan terbesar Natuna dan ASEAN guys. Ayo kita semak video ni sama-sama. Jom! Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan. Dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel. Selamat bergabung, salam silaturahim dan salam serumpun daripada saya untuk anda semua guys. Walau di mana juga anda berada. Kepada anda yang baru ke channel ini, untuk makluman anda, ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Jadi guys, untuk kali ini saya akan react satu tajuk video iaitu ternyata inilah ditakutkan Malaysia dari Indonesia sebagai kekuatan terbesar Natuna dan ASEAN. Jadi ini merupakan satu berita terbaru guys. Dan untuk makluman anda, baru-baru ini Perdana Menteri Malaysia bersama dengan Menteri Pertahanan telah menemui Menhan Prabowo Subianto guys di Indonesia. Apa yang dibincangkan guys? Kita pun tidak tahu. Ayo kita semak video ni, apa isi cerita yang terkandung dalam video ni. Tapi sebelum tu guys, untuk makluman anda, ini video saya tengok di channel Update Indonesia. Kepada anda yang menonton video ni, jangan lupa like, komen dan juga subscribe ini channel Update Indonesia sebab banyak video-video yang menarik di channelnya. Jadi guys, ayo kita semak video ni sama-sama. Jom! Oh, ini kalau lambang wing tu guys di pacak sini memang padu. Oh ini ya, apa yang ditakutkan Malaysia? Sebenarnya Malaysia dengan Indonesia ni guys, dia negara serumpun dan seumpama adik dan kakak guys. Itu harus kita terima. Itulah kenyataannya guys. Tahun 2002 sampai dengan tahun 2010, militer Malaysia diakui lebih modern dari Indonesia. Oh, ini tahun, karena pada tahun tersebut, Malaysia membeli deretan jet tempur dan kapal perang kelas Wahid, sementara Indonesia masih tahap rencana yang hendak dieksekusi. Oh ini. Siapa yang tidak iri dengan militer Malaysia pada saat itu? Mereka membeli jet tempur Su-30, F-18, serta MiG-29. Oh, ini yang dibeli oleh Malaysia. Tapi, yang terbaru nih, Indonesia mau membeli sebanyak 16 ya Su-35 lagi guys daripada Rusia, dan ini sudah mendapat turun sanksi Amerika ya guys, dan dia memberi kelonggaran kepada negara Indonesia untuk berurusan dengan Rusia semenjak Joe Biden menjadi presiden Amerika. Itu ada saya react di channel ini. Ayo kita lanjut guys. Namun setelah tahun 2010 ke atas, keadaan mulai berbalik. Program Minimum Essential Force Indonesia mulai berjalan efektif dengan program-program pembelian alutsista secara masif. Oh, betul tuh guys. Sehingga kan negara Indonesia di Asia Tenggara nomor 1 ya kekuatan militernya untuk Asia Tenggara guys. Dan untuk ranking dunia nomor 16. Sejak tahun 2010 ke atas tuh Indonesia nampak macam lebih maju dari segi pemilikan alutsista dia. Ayo kita lanjut guys. Muhammad Rata ini mendapat penambahan alutsista yang sangat signifikan. Oh, tahun itu ya. Contohnya pengadaan kapal selam baru, MBT Leopard 2, jet tempur T-50 Golden Eagle, serta penambahan jet tempur F-16 Block 52 ID. Saat ini Indonesia sedang menginjak tahap Minimum Essential Force 3, di mana pembelian duo, frigate frame dan arrowhead membuat Malaysia jantungan. Sebaliknya setelah tahun 2010, Malaysia mengalami kemunduran militer. Apalagi adanya mega korupsi, mantan Perdana Menteri Najib Razak menggerus kemampuan militer Malaysia. Program peremajaan alutsista Malaysia terpaksa ditangguhkan dan hasilnya buruk. Program kapal frigate Going Class Malaysia mangkrak, korbannya KD Maharaja Lela, sudah di-launching malah dikembalikan ke dok, di Preteli, dan sekarang jadi besi karatan. Oh sayang.
itulah guys, sebagai seorang pemimpin ya, siapa-siapalah harus jujur dan amanah. Pemimpin kena macam tu sebab dia memimpin nih guys, menjadi contoh dan tauladan kepada masyarakat. Jadi kita ambil pendekatan mencontohi pemimpin-pemimpin yang terbaik guys, seperti saya tidak membeza-bezakan, tetapi yang saya nampak Jokowi merupakan presiden Indonesia yang sangat berjiwa rakyat. Baru-baru lagi projek-projek mega yang dia pergi bina guys, seperti sirkuit Mandalika, lepas tu masjid terbesar, dan banyak lagi jalan-jalan di Kalimantan. Itu pembangunan dibuat sejak zaman ini Presiden Jokowi. Jadi kita lanjut guys, jom kita tengok lagi. Kemudian Lake Class dilolosi rudal anti kapalnya karena expired. Oh expired ya. Kemudian Apa armada boleh buat Su-30 TUDM juga banyak yang grounded. Hingga yang paling miris, 10 unit MiG-29 Malaysia sudah mangkrak dan semuanya tidak layak terbang. Itu semua disebabkan oleh mega korupsi mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Karena kekurangan anggaran pertahanan inilah, Malaysia mengadakan program Capability 55 atau CAP 55, di mana semua jenis alutsista disederhanakan. Contohnya, tapi guys, itu zaman pemerintahan lama. Yang zaman sekarang nih guys, baru-baru saja nih pemerintahan baru, di mana Perdana Menteri ya dengan Menteri Pertahanan Malaysia telah bekerja sama ya, dengan Indonesia. Baru-baru ini saya ada nampak Menteri Pertahanan dengan Perdana Menteri Malaysia menemui Menhan Prabowo Subianto guys. Mungkin adalah itu kerjasama ataupun mungkin berbincang pasal alutsista, mungkinlah begitu. Sebab yang saya nampak durang ada lawat itu PT Pindad, PT PAL. Jadi moga-moga lah ada cerita yang baik yang diperolehi hasil daripada pertemuan itu. Oke, kita lanjut guys. TUDM akan memangkas jenis dan jumlah pesawatnya hanya dalam 2 tipe saja. Pemangkasan ini bertujuan menyederhanakan inventaris militer Malaysia agar menghemat anggaran sebesar mungkin. Berbeda dengan Indonesia, Jakarta malah semakin memperbanyak alutsista dan memperbesar anggaran pertahanan. Tengok Allah. Karena setelah minimum essential force berakhir, Indonesia akan semakin memperbesar kekuatan militernya sampai titik maksimum. Dalam menuju kekuatan ideal nantinya, negara-negara Asia Tenggara termasuk Malaysia akan melihat postur sebenarnya TNI yang pada saat itu tiba, militer Indonesia sudah sangat kuat. Media Malaysia Defense Security Asia mengakui jika militer negaranya lebih kecil, lebih lemah dari Indonesia. Dia sebenarnya negara kami nih guys, negara Malaysia nih baru sekitar 28 juta jiwa ya. Dan kalau Indonesia dia hampir 300 juta jiwa. Itu berbaloilah Indonesia memiliki kekuatan yang banyak dan juga tidak perlu memperkuatkan dia punya kekuatan militer disebabkan menjaga ramainya rakyat di Indonesia tuh. Jadi kita lanjut lagi guys. Indonesia dan Malaysia layaknya dua saudara laki-laki. Kadang Malaysia dan Indonesia akur, namun tidak jarang pula Indonesia dan Malaysia bertengkar. Gitulah adik dan abang guys. Kadang-kadang bergaduh, kadang-kadang pertengkaran paling hebat tentu saat pembentukan Federasi Malaya oleh Inggris yang ditentang Indonesia puluhan tahun yang silam. Yang ini atas perintah zaman Soekarno waktu itu, militer Indonesia mencanangkan Dwi Korah, namun tidak sampai menjadi perang terbuka. Pada Orde Baru kemudian melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia. Setelah itu berpuluh tahun ke depan, Malaysia gantian yang membuat ulah. Mereka melakukan berbagai pelanggaran batas wilayah di Ambalat secara terus-menerus pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Akan tetapi kini situasi berubah lantaran anggaran pertahanan Malaysia menciut menjadi kecil, sehingga operasional kapal perang mereka juga ikutan kena imbas. Terlebih daripada mengganggu Indonesia, kini Malaysia malah justru kena ganggu Cina. Mereka sedang konsentrasi agar wilayah lautnya aman dari gangguan Cina yang kekuatannya lebih besar dari Indonesia.
Betul, kalau China guys, bukan sejak Malaysia, Indonesia pun dikacaunya. Namun bila seandainya konfrontasi terjadi lagi antara Indonesia dan Malaysia, jangan sampai terjadi peperangan. Betul. Sebab perang kita hanya elaklah. akan mengakibatkan kerugian bagi kedua negara secara masif. Betul. Menjaga hubungan bilateral yang sehat ialah fokus utama Indonesia dan Malaysia daripada berkonflik dan tidak menghasilkan keuntungan. Betul. Tengoklah guys, yang ini zaman mula-mula Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri ya. Dia jumpa orang pertama adalah ini Presiden Jokowi guys. Kiranya begitulah adik dan abang begitu. Dia kena erat sebenarnya hubungan antara Malaysia dengan Indonesia nih, tapi cuma ada ini sejaklah apa nih yang bawang-bawang ini yang kadang-kadang membuat ini apa ulah-ulah macam tidak elok lah guys. Jadi jangan kita ikut yang jenis-jenis gitu. Kita ambil yang positif ya, hubungan kita kena jaga. Lepas tu hubungan persaudaraan serumpun tu kita kena jaga guys. Tengok macam ni pemimpin kita sendiri bagi contoh sama kita. Indonesia dan Malaysia daripada berkonflik dan tidak menghasilkan keuntungan. Betul. Seorang dosen senior, Muhasmi Morusli, dari University Science Islam Malaysia dan Associate Fellow di Institute of Oceanography and Environment, University Malaysia Terengganu, menjelaskan walau tidak akan ada lagi perang antar kedua negara, dan Malaysia harus mewaspadai kesatuan militer Indonesia. Muhasmi mengatakan, Natuna menjadi sorotan utama Malaysia karena adanya kesatuan militer Indonesia di sana yang harus diwaspadai. Karena letak Natuna yang berada 450 km sebelah utara Singapura itu sangat strategis, membelah semenanjung Malaysia dengan Sarawak. Dia di Kemudian tengah-tengah, adanya kan? batalion komposit militer Indonesia di sana dengan alutsista tercanggih menjadi sebuah peringatan tersendiri bagi musuh yang hendak mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Memang Kedaulatan sana tu. Indonesia atas Natuna telah menciptakan ruang lingkup wilayah Indonesia yang membagi Malaysia menjadi dua bagian. Sampai saat ini Kepulauan Natuna tetap menjadi wilayah Indonesia, meskipun secara geografis posisi kepulauan lebih sejajar dengan posisi Malaysia. Betul. Ini kapal-kapal perang milik Indonesia. Tengok helikopter tu. Bikin merinding guys. Nampak ini alutsista milik Indonesia ni. Okey lah guys. Jadi inilah guys, betul lah Indonesia sebenarnya dari segi militer memang lebih maju, dan Indonesia juga merupakan salah satu negara yang bisa untuk mencipta ataupun menghasilkan pelbagai alutsista dan mempunyai syarikat-syarikat seperti PT Pindad, PT PAL, itu yang saya ingatlah. Jadi tidak heranlah Indonesia semakin hari semakin maju, dan dari segi peningkatan kekuatan alutsistanya sentiasa meningkat dari hari ke hari guys. Jadi apapun kita doakan terbaik untuk Malaysia dengan Indonesia agar tidak ada permasalahan, dan juga kita jaga hubungan negara serumpun ni guys. Walaupun kita berbeza negara tetapi kita tetap satu, iaitu satu rumpun ya di Nusantara ni. Jadi kita tengoklah pemimpin-pemimpin kita pun saling bekerja sama. Masa zaman Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menemui Jokowi. Lepas tu yang baru-baru ni Perdana Menteri Sabri ya bersama dengan Hishamuddin datang juga menemui Prabowo Subianto. Ini untuk berbincang mungkin dari segi pertahanan dan juga alutsista. Jadi semoga hubungan ini bertambah erat guys, dan kita doakan agar negara kita sentiasa aman, damai dan makmur untuk selama-lamanya. Apapun yang pastinya negara Indonesia untuk kekuatan memang nomor satu di Asia Tenggara. Itu semua orang mengakui dan mengetahui, dan untuk kedudukan ranking dunia mendapat nomor ke-16. Jadi itu je guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video akan datang. Bye bye.